Saudara, kereta api berantas rute Jakarta Blitar menabrak truk di perlintasan Jalan Madukoro, Semarang. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan Selasa malam lalu, tapi kejadian ini menambah panjang daftar kecelakaan kereta api. Kalau kita lihat dari data PT KAI hingga tahun 2021 mencatat kecelakaan di perlintasan kereta api berjumlah 271 kecelakaan. Setidaknya ada 67 korban meninggal dan 92 korban luka. Jalur kereta api umumnya melewati kawasan padat penduduk. Kemenhub mencatat ada lebih dari 4.000 jumlah perlintasan sebidang kereta api hingga tahun 2022. Dari jumlah itu perlintasan yang dijaga 1.648, tak dijaga 1.617, dan ada setidaknya 929 perlintasan liar atau ilegal. Apa saja yang jadi catatan terkait kecelakaan kereta api yang menabrak truk di perlintasan kereta Selasa lalu? Kita akan bahas usai tayangan berikut. Rekaman CCTV mengungkap kronologi kereta api menabrak truk trailer hingga meledak di perlintasan Madukoro, Semarang, Jawa Tengah. Dari rekaman CCTV terlihat truk melintas di jalan perlintasan kereta Madukoro, Semarang, Jawa Tengah. Namun tiba-tiba truk mogok tepat di rel kereta api. Tidak berselang lama, kereta api berantas melintas dan menabrak badan truk hingga terjadi ledakan. Setelah kereta menabrak truk hingga terbakar, sejumlah penumpang kereta terekam kamera warga langsung keluar dari kereta. Masinis disebut syok akibat kecelakaan ini. Sang masinis tak langsung menceburkan diri ke sungai, melainkan berjalan menyusuri rel untuk menjauhi truk yang terbakar. Polisi akan memintai keterangan Kamis besok. Direktur Keselamatan dan Keamanan PT KAI, Sandri Pasambuna, menyebut jika jalan pelintasan kereta Madukoro Semarang memang tidak dirancang untuk kendaraan besar yang memiliki bodi rendah. PT KAI mengimbau untuk kendaraan besar agar memperhatikan kondisi jalan di pelintasan kereta api sebelum dilewati. Jalan ini tinggi karena ini mengimbangi kondisi permukaan air yang kita tahu bersama bahwa di Semarang ini permukaan air satu saat kadang-kala itu suka ini ya naiknya, sehingga ada beberapa jalur kita yang agak tinggi. Nah, untuk truk dengan tipenya low bed itu sangat riskan ya untuk melintasi di daerah lintasan ini. Semalam low bednya tersangkut di lintasan kita sehingga tidak bisa bergerak. Kereta api berantas jurusan Jakarta Blitar menabrak truk trailer di jembatan Jalan Madukoro. Truk trailer yang tak membawa kontainer terseret sekitar 50 meter dari pelintasan hingga terbakar. Kondisi jembatan juga mengalami kerusakan akibat benturan. Sejumlah sisi jembatan melengkung dan hangus bekas kebakaran. Proses evakuasi truk dan rangkaian kereta memakan waktu hingga 8 jam. Meski kini jalur kereta mulai berangsur normal, tapi sebelumnya sejumlah perjalanan kereta dari arah Semarang menuju Jawa Timur terhambat. Sopir truk dan kernet langsung menyerahkan diri ke polisi pada Rabu dini hari setelah peristiwa kecelakaan terjadi. Polisi masih mendalami penyebab truk berhenti mendadak di pelintasan kereta, termasuk kelayakan jalur pelintasan kereta dilalui truk besar. Dia katanya dari situ jalan Madukoro dia lewat, tujuannya mau ngangkut barang di kawasan Kota Lama. Jadi dia mencari jalan ke situ sehingga nanti sampai dia di tempat mengangkut alat berat dan tujuannya ke daerah Solo. Ada temuan pelanggaran, Pak, yang dilakukan supir ini? Nah, ini yang kita dalamin ya kita duga ya mereka kelas, kita akan minta keterangan itu kelas jalannya boleh nggak untuk tronton besar itu, yaitu kendaraan itu ya, itu kelas jalan berapa kan gitu. Sepanjang tahun 2021, PT KAI mencatat ada 271 kasus kecelakaan yang terjadi di pelintasan rel kereta api. 67 korban meninggal dunia dan 92 orang lainnya menjadi korban luka. Namun, kecelakaan di pelintasan kereta api punya permasalahan lain. Menurut aturan, tanggung jawab pelintasan diserahkan kepada wilayah masing-masing. Jika terjadi di jalan nasional, pelintasan dikelola oleh Kementerian Perhubungan. Begitupun jika pelintasan ada di wilayah jalan provinsi, maka menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Dari data Kementerian Perhubungan, sepanjang tahun 2022 ada 4.194 jumlah pelintasan kereta di Sumatera dan Jawa. 1.617 diantaranya tidak dijaga, sementara 929 lainnya berstatus liar atau ilegal. Saat kecelakaan terjadi,
Kereta api berantas membawa 626 penumpang, tetapi tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi masih menyelidiki penyebab tabrakan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, perlintasan sebidang kereta jumlahnya ada ribuan dan tidak sedikit yang jadi korban kecelakaan. Namun hal rumit lain terjadi terkait dengan perlintasan adalah penanggung jawabnya. Pemerintah yang memegang wilayah jalan yang bersinggungan dengan perlintasan. Bagaimana mengurangi angka kecelakaan di perlintasan? Kita akan bahas bersama dengan Muhammad Rizal Wasal, Direktur Dirjen Perkeretaapian Kemenhub. Selamat malam Pak Muhammad Rizal. Selamat malam Mbak Liviana. Oke, kita juga akan sapa pakar keselamatan berkendara SDC Pak Sony Susmana. Pak Sony, selamat malam. Selamat malam Mbak Livi, selamat malam Pak Dirjen. Siap, Pak Sony. Saya ke Pak Rizal dulu ya. Pak Rizal, kalau kita bicara petaka di perlintasan sebidang Madukoro Semarang kemarin itu sebuah kejadian yang bisa disebutkan berulang begitu. Dari DJKA, bagaimana perkembangan penanganan kasus kecelakaan kemarin? Ya, artinya kembali lagi musibah terjadi kecelakaan di perlintasan sebidang. Kalau ini jelas-jelas perlintasan sebidang yang memang itu saat ini yang sedang kami lakukan kemarin adalah bagaimana kita segera mempercepat arus kereta api itu bisa berjalan kembali. Nah, yang menjadi pernyataan kita kenapa ini harus berulang gitu loh. Dan kenapa juga bisa ada truk besar yang bisa lewat ke jalan tersebut. Apakah tadi Pak Polisi menyampaikan apakah ini jalur mereka atau tidak. Ini kami sedang melakukan evaluasi terhadap jalur daripada kendaraan-kendaraan angkutan barang pada lintas-lintas tertentu. Pak Rizal, ini mohon maaf ya, polisi aja masih harus memastikan ini jalur yang bisa dilintasi kendaraan berat atau tidak, apalagi mereka supir yang berkendaranya, Pak. Bagaimana membedakan itu? Taunya dari mana? Ya, artinya gini, kemarin kami juga sudah membahas ini dengan pemerintah daerah, terutama di sub Kota Semarang dan Kapolrestak hadir juga dan Pak Wakil. Kita ingin memastikan juga sebenarnya jalur ini ada diperuntukkan untuk MST berapa, untuk kendaraan berat seperti berapa roda berapa yang diizinkan. Nantinya kalau memang mereka sudah menyatakan bahwa ini kelasnya hanya untuk kelas golongan di bawah 8 ton, maka kita akan pasangkan rambunya dan kita akan melarang kendaraan besar, kendaraan berat akan melewati jalan tersebut. Nanti kita pasang rambu, kita lengkapi lampu-lampu untuk jalan-jalan yang dilarang dilalui kendaraan berat. Sejauh ini dari data dari DJKA sendiri ada berapa ruas jalan yang memang tidak bisa dilalui kendaraan dan apakah rambu-rambunya sudah cukup memadai di sana untuk menghindari kejadian seperti ini, Pak? Ya, artinya data itu sebenarnya ada di Dinas Perhubungan atau di Dirjen Perhubungan Darat terhadap kelas jalan dari masing-masing arus lalu lintas yang kalau dulu kita punya jaringan lintasnya itu jaringan yang hanya untuk yang diperbolehkan untuk angkutan barang. Belakangan ini jaringan lintas kita sudah mulai kayaknya nggak keluar lagi jaringan lintas. Nah, nanti ini memang pemerintah daerah harus melakukan evaluasi bersama kami dengan kawan Dirjen Perhubungan Darat untuk memastikan apakah jalur ini akan kita tetapkan untuk lintas berapa, kualitas berapa, nanti juga kerjasama dengan Kementerian PUPR atau Dinas PU yang ada setempat di wilayahnya. Oke, Pak Sony, analisis Anda soal kecelakaan di Madukoro, Pak? Saya harus tunggu teman-teman dari kepolisian ya melakukan investigasi. Tetapi di sini kendaraan mogok di lintasan kereta ini udah banyak sekali nih. Ada yang akibat mesin mati, ada yang karena dia stuck. Nah, kalau saya lihat dari kondisinya ini sepertinya tronton ini atau trailer ini mengalami ban slip, terpater atau nyangkut. Akibat dari apa? Permukaan jalan dan rel yang tidak selevel. Atau ada yang rusak jalannya dan dia berlobang. Sehingga salah satu dari ban tersebut masuk dan terkunci ke dalam lubang tersebut sehingga si trailer itu nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Nah, ini kan celaka nih. Artinya dia hanya tinggal tunggu waktu aja. Trailer ini kan susah sekali didorong. Ya. Belum tentu lagi bannya ini memiliki grip yang baik ketika di kondisi-kondisi tertentu. Menurut saya ini sebuah hal yang bagus dari Pak Dirjen ya. Tidak semua jalan itu bisa dilewati oleh kendaraan, terutama kendaraan besar. Jadi banyak sekali dari pengemudi-pengemudi Indonesia melakukan simulasi atau mencari jalan pintas untuk lebih cepat atau menghindari jembatan timbang dan sebagainya, sehingga dia lewat jalan-jalan yang sebenarnya sempit tidak layak dilewati kendaraan besar. Kita bisa belajar apa dari kejadian ini, Pak?
Yang kita pelajari di sini adalah pertama adalah kebiasaan. Ketika kita tahu bahwa di depan ada lintasan kereta api, kita harus berhenti dulu. Kebiasaan dari pengemudi atau pengendara di Indonesia, dia kan main bablas saja, apalagi kalau sudah macet. Yang ideal adalah dia berhenti 3 meter sebelum rel, ada atau nggak ada palang pintu. Memastikan dulu bahwa ini bisa dilewatin atau enggak. Apalagi kendaraannya bawa gandengan lowbed ya, rendah sekali. Di depan ada jalan gundukan, harusnya dia berpikir kan, jangan main asal terabas saja. Pak Rizal, kalau kita bicara soal perlintasan ini kan bisa disebut cukup rumit ya karena melibatkan siapa pemilik wilayah perlintasan. Memang selama ini koordinasinya seperti apa Pak dengan pemerintah daerah termasuk penerapan standar perlintasan sebidang yang aman? Oke, harusnya sih nggak rumit ya Mbak, karena sudah ada aturan main yang jelas, peranan masing-masing daerah, peranan masing wilayah sesuai dengan kelas jalan yang ada. Itu artinya jalan nasional punya pusat, provinsi dengan jalan provinsi dan kabupaten kota untuk jalan kabupaten kota. Jadi dan kami pun sudah mengeluarkan aturan penentuan peraturan Menteri Perhubungan di mana kami ada kewenangan atau kewajiban dari pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi setiap perlintasan sebidang yang ada. Pak Rizal, kalau dari catatan di 2021 itu kan ada 1.756 titik perlintasan yang nggak dijaga. Angkanya ini menurun di 2022 jadi 1.617. Koreksi saya kalau salah ya Pak. Ini kan kemudian di 2023 kita masih belum dapat datanya. Tapi seberapa banyak dan bagaimana meminimalisir kecelakaan di perlintasan yang nggak terjaga ini? Ya, artinya memang pertama kita minta kepada pemerintah daerah pertama untuk tidak membuka lagi perlintasan-perlintasan sebidang yang baru, walaupun dalam rangka pengembangan wilayah. Kami menginginkan pemerintah daerah kalau memang ingin mengembangkan wilayah, tolong juga diprogramkan sekaligus tentang untuk perlintasan tidak sebidang kalau itu melewati perlintasan kereta api. Yang kedua, kami juga menyarankan dari evaluasi dari pemerintah daerah tersebut untuk menutup perlintasan-perlintasan yang ada baik yang liar bahkan yang resmi pun yang jarak dekat pun di bawah 800 meter kita minta tutup. Itu yang kita lakukan, tapi tidak sembarang tutup. Kami tetap memikirkan bagaimana akses masyarakat tetap bisa bersosialisasi. Artinya pada saat perlintasan ini kita tutup, kalau dimungkinkan dari antara jarak 800 meter kita tutup, kita akan membuat frontage route-nya untuk supaya kendaraan bermotor masih bisa bergerak. Untuk masyarakat yang akan menyeberang, kita buatkan JPO atau sekarang ada JPO jatuh jembatan penyeberangan orang dan motor. Jadi kita siapkan itu untuk bagaimana supaya kita mengurangi perlintasan-perlintasan sebidang. Resmi tidak resmi kita kurangi sekarang Mbak. Baik, ditunggu supaya kemudian pencegahan kejadian serupa tidak berulang, terutama laka-laka yang kemudian tidak kita harapkan terjadi di perlintasan tanpa palang pintu yang kemudian angkanya masih tetap cukup tinggi setiap tahun. Terima kasih Pak Dirjen, terima kasih Pak Sony telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.